Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alpha Tutor, channelnya para pemula belajar Microsoft Office. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan 9 contoh rumus admin yang sering digunakan pada saat itu tes admin ya. Oke, yang pertama itu adalah rumus konta. Rumus konta ini adalah untuk mencari jumlah kolom atau baris yang belum terisi. Nah, di sini saya punya contoh, ada daftar nilai. Oke, nah kebetulan ada 10 baris ya. Contoh 10 baris saja. Nah, rumus konta ini berguna untuk mencari kolom atau baris saja apa saja yang belum terisi. Nah, misalnya ini ada yang belum terisi ya. Dan ini kebetulan hanya sedikit, jadi ya secara kasat mata mungkin bisa kita lihat. Tapi kalau menggunakan rumus dan itu sangat mudah sekali. Nah, di sini saya coba untuk mencari kolom atau baris ini yang belum terisi ya. Oke. Rumus konta. Konta kurung value 1 tutup kurung entar. Nah, di sini ada 6 yang sudah 5 yang terisi ya. 1 2 3 4 5. Jadi bisa kita lihat nih dari 10 baris ini yang belum terisi itu baris keberapa saja. Nah, misal di sini kita tambah di sini kita tambah nilai lagi misalnya. Nah, maka dia akan terhitung secara otomatis. Di sini juga misalnya kita tambah lagi, maka dia akan terisi secara otomatis. Oke. Nah, dan ini tinggal di copy saja untuk mencari yang lain. Copy. Maka ini yang sudah terisi berapa gitu ya. Oke. Dan yang belum terisi juga berapa, ya kan? Nah, oke. Kemudian rumus yang kedua itu mencari jumlah ya. Jumlah itu menggunakan rumus sum ya. Sum. Di sini rumus sum itu seperti ini, sama dengan sum. Nah, ini kita mencari jumlahnya. Oke, kita kurung. Nah, dan ini tinggal di copy saja. Oke. Dan ini kedua, kemudian ini yang ketiga itu mencari rata-rata. Mencari rata-rata rumusnya ini AP pakai tulisnya ya, tapi dibaca average. Oke, buka kurung, mencari rata-rata. Oke, tutup kurung, enter. Dan ini tinggal di copy saja. Kemudian itu mencari nilai minimum. Nah, kita ambil saja dari nilai rata-rata yang paling terendah itu nilai siapa ya. Dan ini misalnya gini, nilai minimum sama dengan rumusnya seperti ini, min buka kurung, mark data, tutup kurung, enter. Kemudian untuk max, nah rumusnya seperti ini. Nah, max sama dengan max. Ini untuk mencari nilai tertinggi ya, maksimal ya, nilai maksimal. Kita kurung, sorot data, tablong data, kita kurung, enter. Nah, ini. Oke. Nah, di sini juga ada sudah beberapa rumus nih. 1 konta, kemudian jumlah sum, 2 rata-rata, 3 average, 4 minimum, nilai minimum, kemudian max. Ini ada 5 rumus. Ini mencari berdasarkan kriteria. Misal di sini kita mencari jenis kelamin. Nah, ini kalau datanya 10 oke, kita bisa lihat ya. Tapi kesalahan dari ribuan, nah maka kita sulit untuk melihat berapa jenis kelamin yang laki-laki, berapa yang perempuan, berapa. Oke, untuk rumus mencari berdasarkan kriteria yang diinginkan, kita menggunakan rumus CONTIP. Tulisannya seperti ini, CONTIP blok dan titik 2. Nah, kriterianya apa? Kalau kita ingin mencari laki-laki, kita klik aja laki-laki. Saya kriterianya L, tutup kurung,
R, maka jumlah laki-lakinya 9. Kemudian untuk perempuan sama dengan kontrib kurung blok rata, kriterianya P, dan ini kebetulan hanya ada 10 baris ya. Seandainya ada ribuan ya maka akan sangat sulit sekali kalau kita menghitungnya satu-satu. Dan ini rumus yang ke-6. Kemudian mencari nilai huruf. Nilai huruf di sini kita menggunakan ini ada ketentuan untuk mencari nilai huruf. Kita masuk rumus if ya. If. Oke. Untuk rumus if ini di atas ada, diperhatikan, if sama dengan kurung sel sama dengan syarat 1 titik koma keputusan 1, kemudian lanjut sama if buka kurung sel sama dengan syarat 2 keputusan 2. Oke, kita contoh untuk mencari nilai huruf. Anggap saja ini ketentuan nilai huruf ya. Jika rata-rata kecil sama dengan 55 maka nilai huruf E. Jika rata-rata kecil sama dengan 65 maka nilai huruf D, dan seterusnya. Selain itu A ya. Kita ambil contoh sama dengan if buka kurung sel. Nah, selnya itu kita ambil nilai dari nilai rata-rata ini ya. Nilai rata-rata syaratnya apa? Kalau dia kecil sama dengan 55 maka keputusannya E ya. Nah, oke. Kecil sama dengan 55 maka keputusannya E. Nah, di sini kenapa dikutip 2? Karena ini keputusannya berupa huruf. Tapi kalau angka kita tidak perlu lagi menggunakan kutip 2 ya. Oke. Ketentuan yang kedua ini ya. Ini ketentuan pertama sudah. Jika rata-rata kecil sama dengan 55 maka nilai hurufnya E. Nah, masuk yang ketentuan kedua, jika rata-rata kecil sama dengan 65 maka nilai hurufnya D. Oke. If kurung sel, selnya sel K8 ya. K8 di koma. Kenapa K8 ini? Di kolom K di baris K8 ya. Di koma. Keputusan keduanya apa ini ya? Keputusan keduanya D. Lanjut. Belum. Ketentuan yang pertama itu apa? Sama ya. Ketentuannya itu 65 maka nilai hurufnya D. Ini lagi ketentuan yang ketiga, kolom K8 sel K8 kecil sama dengan 75 maka keputusannya nilai hurufnya D. C, maaf, nilai hurufnya C. Kemudian lanjut lagi, if lagi sel K8 kecil sama dengan 85 kutip 2 B. Maka nah, dan ini ada ketentuan terakhir selain itu A, berarti selain dari 4 ketentuan ini maka A. Jadi kan karena 4 ketentuan ini sudah kita masukkan ke dalam rumus, maka selain itu kita buat langsung saja A. Jadi tidak perlu lagi tambah if. Tutup kurungnya sebanyak, kurung bukanya ada sebanyak if ya, 1 2
3 4 1 2 3 4 tutup kurung. Oke. Ya, jadi dia kan yang A ini kan ada berapa yang A nih, nah ini ketentuannya dia selain dari 85 ke atas, nah dia dapat A. Kalau ini kita ganti misalnya ini misalnya 0, maka dia akan berubah jadi C. Oke, paham ya sampai sini ya. Oke, mencari predikat. Untuk mencari predikat di sini ini ketentuannya masih sama menggunakan rumus if ya. Langsung saja ini untuk if dua kali contoh ya. If sel, nah ini selnya L8. Kenapa nih? Ini K8 nih L8. Jika nilai huruf A, nah nilai huruf A ini kan syaratnya huruf ya, kalau tadi angka. Jadi kalau angka tidak pakai kutip 2, kalau huruf kita menggunakan kutip 2. Jika nilai huruf kutip 2A, soalnya huruf kecil atau huruf besar pun tidak apa-apa ya, tidak pengaruh sebenarnya karena jenis hurufnya masih sama. Memuaskan lagi ya. B yang itu memuaskan. Kalau dia dapat C, maka dia cukup memuaskan. Cukup memuaskan. Kayak ini di if lagi kurung L sama dengan kutip 2D. D ini syarat ya, dan putusannya atau cukup kurang memuaskan, yang D itu kurang memuaskan. Selain itu gagal ya. Berarti kalau E itu gagal. Jadi kalau ada di sini yang dapat E gagal. Nah di sini kan ada E nih. Nah kita buktikan apakah ini yang E ini gagal ya. Oke. Kita buktikan apakah benar selain dari 4 syarat ini hasilnya gagal. Tutup kurung sebanyak if. Oke. Nah, ini E ya. Nah artinya ini E secara kasat mata ini gagal harusnya ya. Kita coba, benar ya, gagal. Nah ini gagal. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Nah misal ini DD ini kita kurangi lagi nilainya, apakah berubah semuanya? Ini kita kurangi lagi, misalnya ini yang kebetulan dapat D, nah maka dia akan jadi E maka gagal. Oke ya. Nah anggap saja di sini 80, sini 80. Oke, ini kemudian yang terakhir itu rumus lookup. Nah rumus lookup adalah fungsi yang mengambil data dari tabel baca secara vertikal. Nah itu untuk VLOOKUP. Dan yang kedua itu rumus HLOOKUP-nya. Nah jadi VLOOKUP itu ada dua, VLOOKUP dan HLOOKUP. Fungsinya ini untuk memanggil data ya. Misal ini tabel utama, kemudian ini di tabel bantu. Nah untuk mengisi tabel utama menggunakan tabel bantu, nah kita menggunakan rumus lookup. Lookup ada dua, VLOOKUP dengan HLOOKUP. Yang VLOOKUP itu yang mengambil data secara vertikal. Kemudian HLOOKUP itu
mengambil data dari tabel baca secara horizontal. Nah, mana yang vertikal, mana yang horizontal? Nah, di sini kita bisa lihat. Kalau yang vertikal ialah membaca kabelnya itu dari atas ke bawah. Misalnya ini kode, dibacanya ke bawah. Ini ya, kode MJ. Ini barang bacanya ke bawah. Nah, yang horizontal nih kode, misalnya ini ya, LG, KS, LM. Nah, ini dia secara mendatar. Itu yang horizontal. Oke. Nah, untuk mengisi jenis barang kita perhatikan dulu. Jenis barang ini terletak di tabel bantu yang mana? Nah, kita perhatikan di sini. Ini tabel bantunya untuk jenis barang berada di tabel vertikal. Oke. Nah, rumusnya ini. Untuk yang vertikal ini, VLOOKUP buka kurung sel, koma atau titik koma blok tabel bantu terus 4 kolom titik koma kolom titik koma 0. Oke. Kenapa 4? 4 ini artinya nanti pada saat tabel bantunya di blok, maka dia akan terbacanya di area yang terblok, tidak melebar ke sini atau ke sini atau ke sini atau ke sini. Nah, itu fungsi F4 ya. Sama juga kalau di sini juga nanti kita F4, dia akan membacanya di sekitaran area yang terblok saja atau yang terseleksi ya. Jadi dia tidak membaca sampai sini atau sampai sini. Oke. Nah, 0 itu sudah ketentuan, artinya apa? Misalnya kolom koma 0, artinya tidak ada kolom lain lagi selain kolom yang kita pilih nanti. Oke. Atau baris yang kita pilih. Nah, mencari jenis barang. Kita masuk jenis barang menggunakan rumus VLOOKUP. Data tabel bantunya itu secara vertikal. Oke, ditulis VLOOKUP buka kurung sel. Nah, kodenya harus sama ya. Kode ini harus sama dengan di sini. Kalau dia berbeda maka tidak akan terbaca. Oke, sel titik koma blok tabel bantu tombol F4 ada keyboard. Ada juga itu yang laptopnya atau settingannya itu pakai menggunakan tombol Fn F4. Oke, artinya sama saja. Kemudian titik koma dan jenis barang itu terletak di kolom keberapa? Maka kita lihat di sini. Di sini di tabel bantu itu ada 3 kolom. Dan tabel jenis barang itu terletak di kolom 1, 2. Jadi tabel jenis barang itu terletak di kolom kedua, bukan ketiga. Kalau ketiga ini buatan. Oke. 2. Nah, ini 0 sudah rumus, tutup kurung. Maka dia akan terbaca kursi. Benar ini. KS itu kursi. Oke. Kemudian harga barang. Nah, harga barang kita cari di tabel bantu yang horizontal. Nah, di sini ada harga barang. Oke, berarti rumusnya itu menggunakan lookup. Huruf besar huruf kecil itu sama saja ya. Lookup titik koma blok membantu kunci dengan tombol F4 titik koma baris ke berapa harga barang 1, 2. Nah, di baris ke 2. Begitu juga dengan buatan. Nah, buatan dia pakai vertikal lagi ya. Nah, VLOOKUP lagi. Sel koma blok tabel bantu kunci dengan F4 kolom ke 3. Menarik barang itu di horizontal dengan lookup sel blok tabel bantu kunci F4 baris ketiga
0. Ya, nah saya rumusnya ya. Jadi itu ada 9 plus 1 lookup atau rumus lookup-nya ada 2, berarti 10 ya. Oke, teman-teman, itulah rumus yang sering digunakan pada saat tes admin. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Semoga ini bermanfaat. Oke, bagi yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe. Semoga channel ini bermanfaat. Oke, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.